Saya Sintia Rompas masih menemani Anda di Kompas Malam. Saudara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadwalkan asesmen ataupun pemeriksaan psikologis terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Juru bicara LPSK, Ruli Novian, menyatakan LPSK sebelumnya sudah bertemu dengan Putri Chandrawati. Namun pihaknya belum pernah melakukan asesmen terhadap istri Irjen Sambo. Menurut rencana, asesmen pertama terhadap Putri Chandrawati akan dilakukan LPSK Selasa besok. Terkait dengan tempat pemeriksaan, LPSK memberikan kebebasan jika korban mengalami trauma. Ada potensi mengalami trauma, maka LPSK akan datang ke tempat itu atau memilih tempat yang paling nyaman bagi para korban. Rencananya sudah ada. Sudah ada. Ini atau besok? Besok. Rencananya. Komnas HAM dan Komnas Perempuan akan mendalami laporan dugaan kasus pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati, istri mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Komnas HAM menggandeng Komnas Perempuan untuk membantu proses penyelidikan dugaan kekerasan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Komnas HAM menegaskan, siapapun yang telah mengadukan dugaan kekerasan seksual kepada lembaga hukum, maka orang tersebut harus diasumsikan sebagai korban. Oleh karena itu, hari ini tim Komnas HAM sedang melakukan kelengkapan pencocokan data terkait dugaan luka Putri Chandrawati di Rumah Sakit Keramat Jati, Jakarta. Ini tim sedang berproses di Rumah Sakit Keramat Jati untuk melengkapi beberapa informasi khususnya terkait administrasinya. Jadi administrasi luka dan lain sebagainya itu saat ini sedang berlangsung di RS Keramat Jati. Ketua Komnas Perempuan, Andi Yentriani, menegaskan pihaknya telah bertemu dan melihat kondisi Putri Chandrawati. Untuk itu, masyarakat diminta tidak memberikan spekulasi terkait kasus yang dihadapi istri Irjen Verdi Sambo karena dibutuhkan pemulihan yang cukup agar PC dapat memberikan keterangan lengkap terkait kasus yang dialaminya. Kekerasan seksual, memang kami pernah berjumpa dengan Ibu PC dan itu juga yang kemudian menjadi posisi Komnas Perempuan ketika teman-teman melihat rilis dari Komnas Perempuan meminta agar untuk tidak membuat spekulasi macam-macam dulu terkait kasusnya. Karena kita butuh memberikan ruang juga untuk Ibu PC untuk bisa berpulih sehingga ia bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Kawan-kawan perlu dipahami, Ibu PC posisinya adalah perempuan berhadapan dengan hukum ya. Dalam posisi kasus pelaporannya sendiri sebagaimana dilindungi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Karena itu tentunya spekulasi-spekulasi seperti ini buat kami tidak akan membantu proses pemulihannya. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa memang kami pernah berjumpa dengan Ibu PC untuk bisa mengetahui kondisinya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Putri Chandrawati melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual kliennya yang dilakukan Brigadir Yosua Huta Barat. Tim Liputan Kompas TV. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait asesmen yang akan dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sudah bergabung bersama Kompas Malam Edwin Partogi Pasaribu, Wakil Ketua LPSK. Selamat malam Pak Partogi, apakah betul besok LPSK akan menggelar asesmen terhadap Putri Chandrawati? Jam berapa dan di mana rencananya Pak Edwin? Oh, nggak dengar. Ya, selamat malam Pak Edwin. Pak Edwin. Baik, kami akan mencoba memperbaiki saluran komunikasi dengan Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu. Malam. Ya, selamat malam Pak Edwin. Ya, malam. Ya, Pak Edwin, apakah betul besok rencananya LPSK akan melakukan asesmen terhadap Ibu Putri? Jika betul, jam berapa dan rencananya di mana asesmen ini akan dilakukan? Ya, betul, besok rencananya kami akan melakukan asesmen psikologis ke Ibu P di kediamannya pada pukul 10 pagi.
Sekiranya pola asesmen seperti apa yang akan dilakukan LPSK terhadap Ibu PC ini, Pak Edwin? Ya tentu detailnya yang paling tahu ahlinya ya, yaitu psikolog dan psikiater, tetapi mungkin pada intinya kami ingin mendalami trauma yang dialami oleh Ibu P itu disebabkan oleh apa. Kemudian kalau kemudian sudah diketahui ada kesimpulan tentang trauma itu, tentu ada rekomendasi dari psikolognya. Psikolog biasanya rekomendasi itu menyangkut kalau memang ada kebutuhan untuk konseling, tentu psikolognya akan menyampaikan rekomendasi itu kepada LPSK. Oke, artinya psikolog yang besok akan melakukan assessment adalah psikolog yang mewakili dari LPSK. Apakah psikolog klinis yang biasa mendampingi Ibu PC akan turut mendampingi? Ya saya rasa kami cukup bisa mandiri ya untuk melakukan pemeriksaan atau asesmen kepada Ibu P tanpa didampingi oleh psikolog klinis dari Ibu P sendiri. Karena juga ini kan terkait dengan permohonan disampaikan oleh pemohon, tentu kami juga harus diberikan kesempatan untuk melakukan asesmen secara mandiri. Pak Edwin, umumnya terkait dengan kasus-kasus dugaan pelecehan seksual, perlindungan korban ini, biasanya ada berapa kali asesmen dan apa saja yang menjadi bahan dari pemeriksaan? Ya, ada dari yang sifatnya wawancara hingga beberapa tes tertulis yang biasanya dilakukan oleh psikolog atau psikiater dalam melakukan asesmen. Dan itu bisa saja lebih dari 1 kali gitu. Dari rencana pertemuan ataupun asesmen yang akan dilakukan LPSK besok, apa sekiranya yang ingin diharapkan temuan-temuan dari asesmen besok? Ya ini kan juga bagian dari pendalaman kami terhadap peristiwa ya. Karena kan kami sejauh ini belum bisa mewawancarai Ibu P. Karena Ibu P kan juga dalam posisi katanya mengalami trauma gitu. Jadi supaya kami sekaligus melakukan pendalaman, jadi asesmen ini untuk mengetahui kondisi psikologis serta untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya terjadi di dalam Ibu P seperti apa. Tapi hingga saat ini apakah permohonan perlindungan korban terhadap Ibu PC sudah ada kemungkinan dikabulkan atau seperti apa? Ya saya rasa belum sampai pada keputusan itu karena kami juga baru memulai untuk bertemu dengan Ibu P. Sekalipun juga kami sebelumnya sudah pernah bertemu pada 16 Juli, tapi kan tidak ada keterangan yang bisa kami peroleh dari Ibu P karena pada ketika itu kan masih dalam keadaan yang belum memungkinkan untuk diwawancarai. Pak Edwin, selain Ibu PC, apakah betul bahwa besok LPSK juga memiliki agenda untuk mendatangi Barreskrim sebagai tindak lanjut permohonan perlindungan yang diajukan oleh Barada Eliezer? Rencananya demikian, rencananya kami akan datang ke Barreskrim untuk melakukan koordinasi untuk mengetahui posisi kasus baik atas permohonan Ibu P maupun atas permohonan Barada E. Jam berapa rencananya besok ke Barreskrim? Ya sekitar jam 10 juga. Mekanismenya akan seperti apa? Apakah akan bertemu Barada Eliezer terlebih dahulu atau justru bertemu kepada tim penyidik terlebih dahulu? Ya biasanya kami ketemu dulu dengan penyidiknya, ya, untuk mendalami apakah keterangan yang diberikan oleh Barada E sebagai saksi atau sebagai justice collaborator itu memenuhi syarat atau tidak. Jadi kami perlu mengetahui keterangan apa yang sudah diberikan Barada E kepada penyidik, ya, dan kemudian kami akan mengkonfirmasi kepada Barada E sejauh mana dia memiliki keterangan yang penting untuk mengungkap perkara dan apakah memang dia mau membantu untuk mengungkap perkara yang lebih terang. Kalau nyangkut sebagai justice collaborator tentu syarat utamanya dia bukan pelaku utama. Ya. Kalau bukan pelaku utama harus ada pelaku lainnya yang bisa dibuktikan oleh Barada E.
Pak Edwin, mekanismenya akan seperti apa sih Pak sebenarnya, singkatnya mungkin bisa dijelaskan untuk mengajukan justice kolaborator ini? Ya, ada 2 syarat utamanya, yaitu 1 dia bukan pelaku utama, 2 dia mempunyai keterangan penting untuk mengungkap perkara. Ya, tentu satu tindak pidana yang pelakunya lebih dari 1, ya, tentu ada peran-peran di situ dari para pihak yang menjadi pelaku. Dalam pasal yang diterapkan pada Baradae itu kan ada pasal 338, sekaligus juga ada pasal 55 dan 56. Pasal 55 dan 56 itu menunjukkan bahwa perbuatan pidana yang terjadi itu tidak dilakukan sendiri, tetapi ada eksekutor, ada yang menyuruh. Kalau di 56 berarti ada yang membantu. Gitu. Dan kemudian ada pasal baru buat tersangka yang baru, yaitu pasal 340. 340 berarti ada perencanaan. Gitu. Di perencanaan itu juga ada aktornya, siapa yang merencanakan. Ini kan gambarannya, Mbak. Ya, Pak Edwin, betul LPSK sudah bertemu dengan Eliezer sebanyak 5 kali. Jika memang sudah ada pertemuan ataupun assessment dan juga wawancara terhadap Eliezer sebanyak 5 kali, apakah kelima kali pertemuan ini sudah mencakup syarat-syarat yang sudah disebutkan oleh Pak Edwin tadi? Ya, di pertemuan yang kami yang sudah 5 kali itu kan menyangkut permohonan yang awal sebelum ada pengakuan baru ya. Jadi keterangan awal itu dengan kronologi yang lama itu tidak kami yakini kebenarannya. Karena kami juga melakukan investigasi. Kami mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang kredibel dan kompeten tentang apa yang terjadi. Hal itu juga yang menjadi sandingan kami dengan informasi yang disampaikan oleh Baradae. Kami melihat ada perbedaan antara fakta lain yang kami temukan dengan keterangan Baradae ketika itu. Ya, sekalipun memang ada pengakuan dari Baradae bahwa dia melakukan penembakan, tetapi sepenuhnya konstruksi peristiwanya tidak kami yakini sebagai itu yang benar. Artinya dari assessment ataupun pertemuan sebelumnya dengan Barada Eliezer, pihak LPSK sudah mencurigai ada ketidaksinkronan antara peristiwa yang terjadi dan juga statement yang disampaikan oleh Eliezer kala itu. Betul. Jadi karena kami punya fakta-fakta lain yang sudah kami dapatkan, ya, yang juga dapat menjadi petunjuk terangnya suatu peristiwa, bahkan itu menjadi bagian dari bukti nanti di pengadilan. Yang itu ketika kami sandingkan dengan keterangan Baradae, ada ketidakcocokan. Gitu. Ya. Sehingga kami berkesimpulan bahwa keterangan sebelumnya disampaikan oleh Baradae itu belum menunjukkan peristiwa sesungguhnya. Oke, Pak Edwin, ya. Jika statement dari kuasa hukum Barada Eliezer yang baru ini menyatakan bahwa ada fakta-fakta yang sangat berbeda terkait dengan BAP yang disampaikan Eliezer yang baru dengan BAP sebelumnya. Apakah ini juga memastikan bahwa Eliezer yang bisa dikatakan sebagai saksi kunci ini memiliki potensi kebahayaan yang cukup tinggi? Ya, sebagai orang yang membuka suatu perkara, tentu Baradae punya risiko, ya. Artinya kalau pelaku utama dan komplotannya tidak berkenan dengan keterangannya, risiko itu tentu bisa berbahaya buat Baradae maupun keluarganya. Ya. Oke, resikonya seperti apa saja sih Pak Edwin yang patut diantisipasi? Ya, saya rasa sampai dengan risiko jiwa ya. Selain itu? Yang paling maksimal kan risiko jiwa, ya. Karena kan kita tahu bahwa pelaku juga atau bagian dari komplotan ini juga misalnya juga memiliki kuasa yang lebih besar. Ya. Dibanding yang suruh. Pak Edwin, jika memang nanti upaya perlindungan terhadap Barada Eliezer di-approve atau disetujui oleh LPSK, bentuk perlindungannya akan seperti apa? Karena kita tahu Barada Eliezer saat ini sudah menjadi tersangka dan juga sudah dilakukan
penahanan? Ya, secara fisik LPSK bisa saja melakukan penebalan untuk memastikan bahwa selama menjalani proses hukum, selama ditahan, Baradae terjamin keselamatannya. Ya, tidak terjadi penyiksaan, tidak terjadi keributan antar tahanan, tidak sakit, tidak keracunan, tidak berakhir bunuh diri. Gitu. Jadi kami memastikan Baradae dapat menyampaikan keterangannya sampai dengan di proses persidangan. Baik, tentu kita nantikan pertemuan asesmen terhadap Ibu PC esok hari dan juga pertemuan kepada penyidik dan juga Barada Eliezer yang akan dilakukan pihak LPSK pada Selasa besok. Terima kasih Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Selamat malam Pak Edwin. Selamat malam Mbak Siti ya.